Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Aditya Arnaya, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta metode penelitian kualitatif. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis naratif. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu ada pengertian analisis naratif, yaitu adalah metode analisis yang fokus pada struktur, tema, dan penyampaian sebuah narasi untuk memahami makna dan pesan yang disampaikan. Nah, lalu tujuannya sendiri yaitu untuk menguraikan bagaimana cerita disusun dan bagaimana elemen-elemen naratif berinteraksi untuk membentuk makna. Lalu di sini ada kali ini di PPT saya ada dua teori dari analisis naratif, yang itu yang pertama punya Vladimir Prop dan yang kedua punya Svetan Todorov. Yang Vladimir Prop yaitu mengidentifikasi 31 fungsi naratif yang umum dalam cerita rakyat Rusia dan mengklasifikasikan karakter menjadi 7 tipe. Lalu yang Svetan Todorov yaitu mengusulkan struktur naratif dasar yang terdiri dari 5 tahap: keseimbangan, gangguan, pengakuan, usaha perbaikan, dan keseimbangan kembali. Lalu elemen dari analisis naratif yaitu yang pertama ada plot. Plot itu yaitu urutan peristiwa atau tindakan dalam cerita. Lalu ada karakter, yaitu tokoh-tokoh yang terlibat dalam cerita, termasuk entah itu protagonis, antagonis. Lalu ada setting. Nah, setting ini yaitu latar tempat dan waktu di mana cerita berlangsung. Lalu ada tema. Tema itu ide sentral atau pesan yang ingin disampaikan oleh cerita. Lalu yang kelima ada POV. Nah, POV yaitu sudut pandang dari mana cerita diceritakan, baik itu orang pertama, ketiga, atau yang lainnya. Nah, lalu terakhir itu ada struktur naratif, yaitu bagaimana elemen-elemen tersebut disusun dalam cerita, misalnya alurnya maju, alur mundur, atau alur non-linier. Lalu metode analisis naratif, yaitu langkah-langkah dalam analisis naratif itu ada identifikasi elemen naratif. Yang pertama itu mengidentifikasi plot, karakter, setting, tema, dan POV. Nah, lalu kita masuk ke struktur naratif. Nah, itu menganalisis bagaimana elemen-elemen tersebut disusun dan berinteraksi satu sama lain. Lalu selanjutnya ada tema dan pesan, yaitu mengidentifikasi tema utama dan pesan yang disampaikan oleh narasi. Lalu yang terakhir konteks sosial dan budaya, itu memahami narasi dalam konteks sosial, budaya, dan historisnya, sejarahnya. Baik, selanjutnya penerapan analisis naratif, yaitu yang pertama kita menerapkan pemilihan objek analisis, yaitu kita memilih teks naratif seperti di novel, film, cerita pendek, atau bahkan wawancara. Yang kedua, pengumpulan data. Nah, itu mengumpulkan dan membaca atau menonton narasi yang akan dianalisis. Lalu analisis elemen naratif. Nah, itu mengidentifikasi elemen-elemen naratif dan menganalisis interaksinya. Lalu yang terakhir, interpretasi kontekstual. Nah, itu kita menganalisis makna narasi dalam konteks yang lebih luas, termasuk budaya, sosial, dan historis. Nah, semisal contoh penerapannya kalau di novel, nah itu kita menganalisis struktur plot, perkembangan karakter, dan tema dalam sebuah novel. Lalu kalau di film kita bisa menganalisis urutan adegan, peran karakternya, dan penggunaan setting latarnya dalam film itu. Nah, hasil dan temuannya yaitu struktur naratif itu mengidentifikasi pola struktur naratif yang digunakan. Lalu karakter dan peran itu memahami perkembangan karakter dan peran mereka dalam narasi. Nah, tema dan pesan itu mengidentifikasi tema utama dan pesan yang disampaikan oleh narasi. Lalu yang terakhir konteks sosial dan budaya. Jadi kita jadi memahami bagaimana narasi mencerminkan dan membentuk pemahaman sosial dan budaya. Baik, mungkin itu saja.
penjelasan tentang analisis naratif kali ini. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.